saya akan melaksanakan implementasi kepada keluarga Tuan A karena didapatkan kemarin dari scoringnya ketidakpatuhan ada di urutan pertama dan kesiapan peningkatan pengetahuan ada di urutan kedua. Tetapi di sini saya akan berfokus kepada kognitif terlebih dahulu karena itu adalah dasarnya. Saya akan melakukan pendidikan kesehatan berkaitan dengan coronavirus. Nah, dalam kegiatan ini ada beberapa hal yang perlu dipersiapkan. Yang pertama poster tentang coronavirus. Jadi poster tentang coronavirus disease 2019 ini saya buat. Yang kedua ada buku catatan. Saya tidak lupa untuk buku catatan, takutnya nanti ada pertanyaan dari keluarga dan juga pulpen. Karena ini berfokus pada kognitif, jadi kebanyakan berbicaranya diskusinya dengan keluarga. Mungkin itu saja yang perlu dipersiapkan. Langsung saja ke tahap selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya. Perkenalkan, saya evaluasi dari mahasiswa Profesi Nurse. Di sini sesuai dengan kontrak sebelumnya yang sudah kita sepakati untuk sebelumnya kan sudah scoring. Jadi dari skornya sudah ketidakpatuhan dan kesiapan peningkatan pengetahuan itu sudah di scoring. Jadi pada saat ini kita sudah masuk ke implementasi yang pertama berkaitan dengan kognitif atau pengetahuan. Jadi karena pengetahuannya sudah tinggi, sudah terkesan sudah banyak. Jadi di sini saya akan peningkatan lagi untuk pengetahuan tentang coronavirus. Jadi di sini saya sudah membawa, di sini ada poster untuk medianya. Saya mungkin nanti akan menjelaskan yang ada di sini. Jadi berkaitan dengan corona terus coronavirus disease 2019 ini apa, terus gejala klinisnya seperti apa gejalanya, terus penularannya melalui apa, nanti juga akan saya sampaikan. Untuk sebelumnya ada pertanyaan dulu? Tidak ada gitu. Jadi Iqbal pindah ke sini dulu. Enggak kelihatan itu. Ya. Jadi yang pertama kita mulai dari coronavirus disease atau biasa disebut COVID-19 atau kebanyakan orang corona. Kalau misalkan orang segini biasanya corona. Kebanyakan seperti itu. Jadi corona itu adalah penyakit yang disebabkan oleh coronavirus, virus jenis baru. Sebelumnya kalau misalkan flu itu juga virus, akan tetapi ini virusnya beda dengan yang flu biasa. Tuh. Jadi ada coronavirus disease itu 2019 baru ditemukan 2019 itu di Cina, karena kemarin sudah mengetahui lah tentang hal tersebut. Terus yang kedua, untuk gejala klinisnya dari coronavirus ini adalah yang pertama demam. Biasanya kan kalau misalkan ke bank atau kemana diperiksa dulu suhunya. Nah itu karena gejalanya yang pertama demam. Suhunya itu 37,5 ke atas atau 38 ke atas. Biasanya tiap instansi itu berbeda-beda. Tuh. Kalau misalkan demam, terus yang kedua batuk disertai pilek. Batuknya ada batuk, terus ada pileknya juga. Terus merasa letih, lesu, lelah gitu, tidak ngapa-ngapain tapi letih atau lesu. Terus merasa sakit tenggorokan, terus sesak nafas. Nah ini yang berbahaya, yang sesak nafas gitu.
Kalau misalkan ada di sini yang dirasa, ada yang demam, suhunya tinggi, batuk atau pilek, letih lesu, sakit tenggorokan, terus sesak nafas, dari ini mohon segera untuk diperiksa saja, karena kita tidak mengerti daripada menulari yang lain seperti itu. Nah, dari di sini dari corona ini tularnya dari apa gitu? Karena kebanyakan kan tanya, nularnya bisa nggak kalau misalkan saya saling ngomong antara dengan orang lain langsung nular apa tidak gitu. Nah, nularnya itu dengan droplet atau tetesan cairan yang berasal dari batuk dan bersin. Nah, kalau misalkan nih meskipun tidak batuk atau tidak bersin, hanya sekedar ngomong tapi jaraknya dekat dan itu ada cairan yang biasanya kan meskipun ngomong ada cairannya keluar, ludahnya keluar sedikit-sedikit, itu langsung kehirup oleh orang lain yang di depannya, itu akan bisa menyebabkan COVID itu penularannya seperti itu. Makanya dari pihak pemerintah menyarankan untuk jaraknya jaga jarak 1 meter, jaga jarak 1,5 meter, karena itu adalah batas untuk droplets atau air liur itu keluar dengan sendirinya, bukan yang disengaja, karena kalau disengaja itu biasanya jauh gitu. Terus yang kedua, kontak pribadi seperti menyentuh dan berjabat tangan. Jadi kalau misalkan berjabat tangan, karena apa? Kok cuma salaman kok nggak karena mungkin saja lawan yang kita ajak salaman itu sebelumnya sudah pegang hidung, pegang mulut, terus mungkin batuk terus ke tangannya, terus diajak salaman, kita yang salaman itu nerima langsung pegang mulut, pegang hidung, itu bisa menyebabkan juga penularan penyakit ini. Terus yang ketiga, menyentuh benda atau permukaan dengan virus di atasnya. Jadi kalau misalkan menyentuh benda, semuanya buku ini, ternyata buku ini sebelumnya sudah dipegang si A, pegang si B, pegang si C, ini di atasnya ada virus ternyata. Oh ternyata nggak bisa nih, nggak bisa, menurut kita aman, tapi mungkin saja yang pegang sebelumnya itu tidak aman, ada virus di atasnya, terus kita pegang, setelah pegang tanpa cuci tangan kita langsung tangan kita ke muka dan segala macamnya. Nah itu. Terus kemudian menyentuh mulut, hidung atau mata sebelum mencuci tangan. Nah ini yang sudah dijelaskan tadi. Jadi penularannya ada 3, melalui tetesan, cairan dan segala macamnya. Bisa juga minum. Nah tempat minumnya sama, antara yang A, B itu sama tempat minumnya, terus tempat minumnya itu sama tanpa dicuci terlebih dahulu, itu bisa juga virus itu masuk, meskipun bukan cuma virus corona, bisa juga virus flu dan segala macamnya. Makanya meskipun flu itu disarankan juga pakai masker dan segala macamnya seperti itu. Sampai di sini ada pertanyaan dulu? Tidak. Sudah ya? Ya. Sudah tidak ada pertanyaan. Jadi saya tanyakan kembali, gejala klinis ini salah satunya apa? Demam ya, demam. Terus penularannya melalui apa? Ludah. Ya ludah ya, ludah. Jadi itu saja yang bisa saya sampaikan. Tidak ada pertanyaan. Mungkin di kemudian hari atau selanjutnya saya kembali lagi, mungkin keesokan hari atau 3 hari lagi saya akan kembali lagi untuk melaksanakan implementasi tentang cuci tangan, 6 langkah cuci tangan yang baik. Jadi bukan hanya sekedar cuci tangan secara sembarangan, atau juga cara memakai masker yang bukan masker kain, karena masker kain katanya sesak dan tidak enak untuk saya. Nanti kita persiapkan untuk masker non medis dan juga etika batuk dan bersin. Mungkin itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.